Jadi saya ingat sekali statement Pak Ganjar mengatakan kalau di rating dari 10 sampai 0 itu nilainya cuma 5. Sedangkan Pak Mahfud jauh di atas itu. Itu kan artinya mereka berdua ini tidak kompak dan tidak klop dalam penilaian. Per hari ini kan survei paling tinggi itu paslon nomor 2. Yang kedua itu paslon nomor 3. Yang ketiga baru paslon nomor 1. Ini per hari ini. Saya nggak mau berandai-andai nanti Februari. Pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kedatangan dua politisi dari koalisi Indonesia Maju. Mereka adalah Bung Lius Ekanta Sapitra sebagai Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Sumatera Selatan wilayah 3. Ya. Kemudian ada Bung Fajar Febriansyah, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Palembang, yang juga Ketua Relawan Bergerak Pilkada Kabupaten Atas. Amigo Nasabo. Langsung saja kita ke tema. Ini kemarin dapat kritik nih soal penegakan korupsi. Menurut kalau di angkanya ada Ganjar itu 5. Komentar Anda? Ya, baik. Kalau penegakan hukum ini lagi saat ini disampaikan oleh paslon nomor 23, ini kami justru karena arahan dari TKN sudah jelas, ini sudah terbentuk TKD provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Arahan kami dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah jelas, ini yang terkait dengan dihadapi dengan siluman sejati, kan. Apalagi yang melontarkan itu notabene Pak Ganjar kan wakilnya Mbak Mahfud. Ini dia terawat Pak Kuku ini saya ini dan kami justru bertanya kembali sejauh apa selama ini Pak Mahfud awal di Indonesia. Kalau jawaban Pak Menko Polhukam itu katanya terbaik selama masa Jokowi. Mungkin bisa dijelaskan risikonya penulis. Jadi begini, saya ini kan basicnya juga orang hukum ya. Jadi kalau menurut saya antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud pun bertolak belakang. Jadi saya ingat sekali statement Pak Ganjar mengatakan kalau di rating dari 10 sampai 0 itu nilainya cuma 5. Sedangkan Pak Mahfud jauh di atas itu. Itu kan artinya mereka berdua ini tidak kompak dan tidak klop dalam penilaian. Artinya ada subjektivitas dari Pak Ganjar. Saya nggak ngerti itu nanti apa kalau kita kembangkan jadi soal baru nanti tanggapan dari kawan-kawan dari Ganjar dan Mahfud kan. Artinya begini, kalau menurut saya secara objektif selama periodisasi Pak Jokowi memimpin itu terkait dengan law enforcement itu saya rasa sangat baik. Dengan terbukti bahkan menteri-menteri pun yang kira-kira tersandra atau tersangkut masalah korupsi ya ditangkap. Nggak ada yang dipilih-pilih kan. Artinya Pak Jokowi sangat interest dengan menegakkan hukum di Indonesia. Dan ini jadi program dan memang dia laksanakan lebih apa yang dia jadikan pada saat kampanye-kampanye beliau di sebelum-sebelumnya. Artinya kalau saya secara pribadi menganggap statement yang dinyatakan oleh Pak Ganjar itu saya sekali. Iya. Posisi Gibran itu dikatakan bisa menggantikan Jokowi atau bahkan mungkin lebih baik. Dari Ketua Bergerak sih bisa dijelaskan di mana sih gambaran Gibran? Ya, well, Mas Gibran yang hari ini usianya sama sekali bahwa dia merepresentasikan kami kalangan muda
Indonesia ini. Dan memang saatnya ketika beliau dipilih oleh Pak Prabowo dan oleh Koalisi Indonesia Maju menjadi pasangan dari Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia, kami meyakini bahwa beliau punya kemampuan kapasitas untuk menjadi pemimpin muda yang memang menjadi representasi dari kaum muda untuk di situ. Pengalaman memang banyak yang skeptis dalam 2 tahun baru priorisasi dia di pemerintahan Kota Solo. Tapi perlu kita ketahui selama ini beliau juga punya prestasi di Solo. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Solo yang meningkat. Ya kalau kita melihat hari ini karena kami sangat berkecimpung dalam produksi di Sumatera Selatan, salah satu provinsi terkaya di Indonesia, tapi juga jangan lupa 10 besar juga termiskin di Indonesia. Nah, lihat Mas Wipran, coba-cobalah kita main-main ke Solo, lihat saya hampir melihat beliau bukan hanya dari kacamata kuda, melihat dari media semacam saya sering berjalan hari ini ke Solo, bahkan sebelum beliau jadi wali kota Solo, memang sangat ketara semua hotel. Boleh dicek sekarang, kita cek dengan aplikasi online di Solo itu. Banyak sekali wisatawan ke Solo, banyak sekali fasilitas-fasilitas umum dan lain-lain, event-event yang sifatnya nasional dan lain-lain, memang menunjang sekali luar ekonomi di Kota Solo dan masyarakat Solo merasakan kepemimpinan beliau. Kalau persoalannya hari ini Gibran dipercayai untuk menjadi calon wakil presiden, notabene beliau adalah Pak Jokowi, itu memang saya dan menunjukkan memang karena beliau hari ini mendapatkan privilege memang menjadi sorotan nasional sebagai anak seorang presiden. Tapi kami sekali lagi sebagai relawan yakin bahwa beliau menjawab tantangan Indonesia dengan latar belakang kemampuan beliau ini. Pertimbangan Golkar, Edi Gibran? Jadi gini, kalau saya Iya. Sejatinya Prabowo dan Gibran itu mungkin saya anggap dan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa ini pasangannya paling sempurna. Kenapa? Jadi Pak Prabowo itu kan representasi dari negarawan yang tidak punya cacat sama sekali kalau menurut saya. Kenapa saya bilang tidak punya cacat? Dia tidak pernah ada problem. Dan bahkan diisukan terkait dengan aktivis 98, bermasalah dengan aktivis 98. Saya kebenaran ketua Jarnas 98 Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu sudah kita mentahkan dan kita bantah. Di Bali bulan lalu kita udah declare. Jadi kawan aktivis 98 menyatakan mendukung Prabowo. Artinya Prabowo ini memang benar-benar seorang negarawan yang tanpa cacat. Dan dia tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat. Pangkatnya Letnan Jenderal. Kalau orang tidak hormat diberhentikan, nggak mungkin sampai Letnan Jenderal. Yang kedua, kait dengan Mas Gibran. Makanya saya bilang tadi ini memang benar-benar kombinasi yang luar biasa. Apa yang disampaikan Bu Fajar tadi sangat benar. Karena dia representasi dari Gen Z, kaum milenial. Dan kita butuh nih, Indonesia ini butuh energi baru. Di beberapa negara, itu bahkan banyak yang lebih muda dari Mas Wali ya. Kalau kita nyebutnya Mas Wali ya. Jadi Mas Gibran ini sudah sangat layak menurut saya untuk mendampingi Prabowo dalam hal ini, karena memang dia sudah banyak belajar lah. Bapaknya itu kan dari wali kota, gubernur, bahkan presiden 2 periode. Kalau saya punya orang tua seperti itu, saya pasti belajar. Saya yang tidak punya orang tua yang punya basic seperti itu atau basis seperti itu, saya pun mau belajar. Apalagi Mas Wali, Mas Gibran. Dan dia juga sudah jadi wali kota kan. Artinya memang sudah pas. Tapi mungkin saya nggak tahu, ada sebagian orang yang memframing atau membangun bahwa ini terlalu muda atau ini segala macam. Justru orang-orang muda sekarang nih kapasitas berpikir dan tingkat kecerdasan dan kematangan emosionalnya berbeda.
beda sekali. Mungkin kita udah agak menua sedikit nih, Bu. Jadi kalau kawakan Bung Pajar nih, lihat sendiri Bung Pajar ini energik, cerdas dan segala macam. Artinya kita harus terima. Ini bangsa ini perlu penyegaran. Jadi nggak mesti orang tua yang ini kan kombinasi yang sempurna menurut saya. Artinya kalau kami secara pribadi Partai Golkar sangat tidak salah, sudah sangat benar merekomendasikan dan memilih Mas Gibran untuk jadi wapres di sini, mendampingi Pak Prabowo, dan insya Allah 2024 jadi dalam satu putaran bilang dulu ya. Amin. Pasangan serasi. Oke. Target satu putaran. Kalau Amin dan Gama ini gabung, gimana peluangnya? Nih, ya tidak baik. Kami rasakan. Jadi belum lama karena kami sejak awal Partai PAN ini mengusungnya Pak Erick Thohir. Yang segala prestasi yang dia laksanakan di Kementerian BUMN hari. Kemudian begitu puncak koalisi, karena kami dan Golkar ini sejak awal sudah berkoalisi jauh sebelum ada Prabowo, sebelum ada Gama, dan kami sudah bersama-sama. Golkar dapat, ada satu lagi partai P3 yang tiga sudah dulu meninggalkan kami, dan kami sampai hari ini masih solid. Yes. Last minute ya. Betul. Dan memang ini kalau kita lihat secara nasional, mungkin kalau kami mengusung calon kami, di satu sisi juga Partai Golkar punya ketua umum yang punya kapasitas juga tidak Golkar lagi. Begitu ini ada Mas Gibran ya, muncul, inilah menjadi satu kekuatan, dan memang kekuatan koalisi ini tidak terpecah, benar-benar menjadi satu bagian. Kemudian kami juga merasakan hari ini boleh dilihat di LSI dan Puspol bahwa survei PAN ini yang sebelumnya di 4 pemilu belakangan kami tidak pernah ada di angka 4% sebelum pelaksanaan pemilu legislatif, tapi hari ini survei baru-baru ini kami sudah di angka 6,8%. Kami sekarang di urutan nomor 6. Sebelumnya nomor 8. Dan tinggal naik lagi satu tingkat nomor 5, kami sudah bisa memperoleh pimpinan DPR di DPR. Ini capaian yang sangat bagus, karena berdasarkan hasil survei itu, kenapa PAN bisa naik ke 6,8% itu? Karena pilihan tepat mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Inilah ini efek yang saat ini sudah kami rasakan, apalagi nanti habis Pilpres menang, apalagi satu putaran. Kita lihat sekarang survei sudah 40%. Kemarin kami baru melaksanakan rapat koordinasi di TKD Kota Palembang bersama partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Saya sampaikan di awal di sana bahwa selama ini dulu kita punya pengalaman Prabowo Hatta. Kami sudah memilih ini, sudah 2 kali kami ini mengikuti Pak Prabowo. Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, dan hari ini Prabowo Mas Gibran. Dan kami tidak pernah merasakan survei itu di atas 40%. Maka sebelum TKD ini dibentuk, kita sudah memperoleh survei 40% dengan efektivitas yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Setelah TKD ini dibentuk, ini kerjanya harus lebih masif. Sehingga benar-benar bisa kita memperoleh satu putaran di 50+. 50+ ini ya plus kalau misalnya. Jadi benar-benar TKD dan TK ini dirasakan keberadaannya, sehingga efektif kerja-kerjanya benar-benar turun sampai ke grassroots di masyarakat, menggambarkan bahwa visi Indonesia ke depan itu hanyalah Pak Prabowo yang bisa menjaga stabilitas nasional maupun regional, baik internasional, dan Mas Gibran yang bisa mewakili aspirasi yang tadi disebutkan oleh Abang Kuis bahwa Gen Z, Gen milenial inilah yang hari ini tertandingin. Itu juga yang menjadi kunci sukses PAN di survei 6,8%. Karena pemilih milenial ini yang tadinya terinspirasi, dan kita lihat bahwa kita sudah, apalagi hari ini Mas Gibran kan juga merepresentasikan itu kan, pilihan kita tepat ke situ. Maaf, gaya-gaya politik, kampanye politik PAN ini kan milenial banget hari ini. Ya. Mungkin itu. Jadi ya enggak apa ya, enggak mungkin ya lalu ini Gamin dan Gama kira-kira. Ya, ke Bang Luis. Oh belum saya. Siap.
di politik ini kan dinamis, Wak. Jadi apapun bisa terjadi. Tapi perlu memang ketahui. Kita lihat sekali gestur waktu kemarin kita pengambilan nomor urut di KPU. Bagaimana begitu formatnya Pak Prabowo Subianto kepada Ibu Ketua Umum Presiden kelima kita, Ibu Megawati, Ketua PDIP, dia hormat, dia salaman, dia menjangkau satu persatu. Kemudian Mas Gibran juga dia menghampiri segala macam bahwa kami berharap persatuan Indonesia yang ditegakkan. Oh ini Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu akan lebih dulu. Ya, kalau memang ini kan kita bicara kabinetnya kalau putaran kedua, kami sampai hari ini bukan soal optimis, kami akan bekerja keras untuk bekerja. Kalaupun nanti 2 putaran, kami yakin bahwa Pak Prabowo akan menjadi orang yang pertama akan datang, baik ke pasangan Anies Muhaimin maupun ke pasangan Ganjar. Dia akan orang yang pertama akan bersedia merangkul dan memeluk erat pasangan yang lain. Optimisnya seberapa besar? Jadi begini, kalau dibilang optimis berapa besar, artinya gini, kita nih punya rasio hitungannya. Suara generasi Z dan suara milenial ini sudah di atas 60%. Bayangkan, kalau kebayang dipilih kan, ini orang lihat muka Mas Wadi aja, wah itu langsung, wah ini aja nih, yang muda nih. Iya kan? Artinya memang dia punya daya tarik tersendiri. Jadi saya nyambung juga apa yang disampaikan dari buat Fajar tadi. Nih, saya pernah melihat liputan ya. Memang tidak secara resmi, tapi hitung-hitungan masuk akal. Kalau seandainya kami tidak bisa mencapai 1 putaran, ada kemungkinan yang sudah diantisipasi buat putaran. Mungkin Bung Rahmat lihat kan, oposisi posturnya koalisi ini kan representasi, ini kan ada Gerindra, Golkar, ada PAN, ada Demokrat. Ini 4 motor yang luar biasa. Secara apapun hitung-hitungan ini luar biasa. Ditambah lagi dengan ada PBB dan Partai Gelora, serta ada PSI dan Partai Prima. Artinya ya, kita bukan mendahului. Kalau seandainya nanti kita masuk di putaran kedua, kalau seandainya kita nanti tarungnya nanti dengan katakanlah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi dari koalisinya Pak Amin, kita sudah siapkan ini. Mungkin larinya ke suara, basis suaranya PPP, Gelora, ya sama visi lah dengan partai PKS. Begitu Bu, kalau sebaliknya, artinya kita ini hitung-hitungan koalisi ini udah matang sekali nih Bu. Nah, calon 2 putaran. Oke. Ingin nomor 1 atau nomor 3? Pas naik di 2 putaran. Maksudnya nomor 1 nomor 3. Ya, Ke putaran kedua. bikin 2 putaran nih. Pak Prabowo. Jadi kalau kita gini, Inginnya nomor berapa? jadi Bu, Saya ingin nomor berapa? Rahmat, kalau kita 2 putaran itu nggak masalah. Mau lawan siapa aja kita insya Allah menang, mudah-mudahan. Makanya justru saya berpikir malah justru kita dapat 1 putaran, jadi nggak ketemu siapa-siapa lagi yang sendiri. Betul nggak? Fajar gimana? 1 atau 2? Yang 2 putaran ini. Kami ini sudah terbentuk, walaupun tanggal 25 ini kan besok kita harus menyerahkan semua SK TKD baik provinsi kabupaten kota ke KPU. Ya. Masing-masing kabupaten kota. Visi kami 1 putaran, bahkan setiap YL kami 1 putaran, dan itu kami ejawantahkan dengan kerja keras di lapangan. Kerja keras, tim itu terbentuk, strukturnya itu bukan gemuk, tapi struktur merepresentasikan kebersamaan dari 9 partai koalisi Indonesia Maju. Kalaupun nanti hasil akhirnya kami dirasa, kan kami sudah bekerja keras, tentu paslon lain juga bekerja juga
bekerja semaksimal mungkin, mati-matian semua ini 3 pasang calon ini. Tapi kita lihat hari ini, kita kan bekerja apa ya data. Saya sampaikan ke TKD sebelumnya bahwa tidak pernah kami merasakan selama kami mendukung Pak Prabowo ini, tidak pernah kami merasakan efek hasil survei yang begitu luar biasa yang membuat kami ini harus menjaga tren positif ini. Bagaimana beberapa paslon yang lain itu di awal mungkin paslon nomor 1 sebelum ada pasangan dia mungkin naik survei, bahkan kami di bawah. Tapi begitu ini sudah terperangkap dengan paslon capres-cawapres masing-masing, kami trennya naik terus. Ada paslon yang trennya turun. Nah kalau udah turun ini biasa dengan hasil. Mungkin bisa lihat. Kalau udah turun buat naik reboundnya lagi itu sulit. Harus ada isu-isu yang sifatnya isu-isu besar yang bisa mendongkrak secara politik, mereka bisa naik. Nah kalau dari hasil survei ini kan kita bisa nampak per hari ini. Kita bicara jangan nanti hasil Februari ya. Per hari ini. Per hari ini kan survei paling tinggi itu paslon nomor 2. Yang kedua itu paslon nomor 3. Yang ketiga baru paslon nomor 1. Ini per hari ini. Saya nggak mau berandai-andai nanti Februari. Nanti tidak ada kajian ilmiahnya. Nah kalau memang nanti terperangkap di Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian Pak Ganjar juga Pak Mahfud yang masuk ke putaran kedua berdasarkan hasil survei hari ini, nah itu ada pesannya. Maka kami tadi sudah disampaikan sama Bang Uis bahwa kita sudah mempersiapkan skoci besar ini untuk menampung basis masa konstituen di partai-partai paslon nomor 1, walaupun nanti pada akhirnya paslon nomor 1 mungkin memilih ke paslon nomor 3, tapi ini kami sudah siap menampung. Itu bagian dari strategi kan. Kami siap lahir batin hadap Pilpres. Jadi intinya kalau 2 putaran 2 dan 3 ya. Bebas gitu. Bebas. Nggak masalah lagi. Baik, kita balik. Ini tadi ya terkait Pilpres nasional ya. Kalau di lokal gimana untuk koalisi, sudah pergerakan apa Sumatera Selatan ini? Kemarin sudah rapat tim kemenangan. Baik, di provinsi kita sudah punya ketua tim pemenangan, Bapak Mawar Delia, mantan wakil Gubernur Sumatera Selatan yang pernah memang punya pengalaman politik panjang, memang jadi 2 kali jadi bupati, yang jadi gubernur dan namanya cukup besar di Sumatera Selatan, orangnya petarung terkenal di Sumatera Selatan dan menjadi kunci sukses kemenangan gubernur lalu itu Pak Mawar, kami yakin. Nah kemudian di kota Palembang juga linier dengan situ Pak Mawardi punya sekretaris itu kader luar biasa dari Partai Golkar, Pak Isran Nurah. Nah itu juga turun kami ke bawah dan kami memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya walaupun belum bergerak karena ini baru terbentuk, tapi koordinasi sudah jalan, sudah nasib. Koordinasi masih di tingkat pimpin, belum sampai ke bawah. Sampai ke relawan. Ya sampai sekarang belum masih ada madem. Betul, karena memang jangka waktu terbentuknya kami kan sering ikut. Terakhir waktu kemarin konsolidasi Mas Gibran datang ke Sumatera Selatan, Bunda Palembang, pas di Lampung, kemudian ke Batam itu. Nah, kami kemarin mendapatkan info dari Ketua TKD Kota Palembang bahwa nanti jadwal kampanye nasional mungkin Pak Prabowo akan hadir ke Kota Palembang. Kami dalam rangka persiapan itu. Waktu kemarin Mas Gibran datang ke Palembang, kami langsung koordinasi dengan TKN Pusat itu langsung dipimpin oleh Pak Nusrul Wahid. Nah, kami ikut Zoom waktu itu bersama dengan beliau, dan Underback di situ. Kami mendapatkan arahan langsung dari TKN. Memang secara koordinasi hari ini karena kami merasa dukungan dari masyarakat Kota Palembang kan luar biasa besar. Relawan membentuk kemudian banyak dari komunitas-komunitas yang ingin bergabung dan itu sekarang sedang kami himpun di TKD Sumsel maupun TKD Kabupaten Kota. Itu bergerak. Dari Golkar gimana? Ini dari Bung Dens sebagai ketua pemenangan pemilu. Jadi pergerakan apa sudah? kalau ditanya masalah inilah antik uniknya koalisi kita. Tanpa komando pun udah bergerak terus ini. Relawan bergerak, partai bergerak. Ya, itu bergerak. Makanya artinya kan memang masing-masing ini secara sadar dan masif kita ini memang niatnya udah satu nih. Jadi memang niatnya satu untuk memenangkan dan jadikan Pak Prabowo dengan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Artinya kalau persoalan teknis mungkin yang tidak terlihat di
kasat mata itu ya hal yang sepele lah, hal teknis yang sepele. Tapi esensinya baik itu dari tim koalisi maupun dari relawan semuanya bergerak terus untuk mensosialisasikan atau kegiatan-kegiatan terkait untuk kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan salah satunya kemarin kita acara waktu Mas Gibran hadir di sini langsung dan beberapa tinggi partai termasuk Pak habis juga jumpa ditambahkan yang habis itu. Cuman Mas Gibran sehabis dari OP Mall dia langsung pulang ke bandara karena dia tidak sempat lagi kita evaluasikan di dekat-dekat situ kan. Tapi artinya kalau ditanya masalah kegiatan internal Golkar, mungkin sudah bisa lihat di jalan-jalan itu Golkar udah pasang Prabowo, Gibran dan pengurus dan di daerah-daerah juga yang mungkin tidak perlu saya sebutkan spot-spotnya, tapi bisa dilihat lah di jalan langsung. Seperti saya lihat Bung Pajar juga di depan rumah sakit Polri ya, saya lihat udah besar sekali itu. Ya, besar. Nah, iya. Artinya semua kader partai dan relawan itu sudah solid. Jadi walaupun tidak ada rapat formal, koordinasi secara formal tetap akan jalan. Jadi kita kejar tayang lah, karena ini kan Februari ini kan sudah hitungan hari kan. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang jadi target dari kami dari koalisi ini tercapai. Kalau Bung Pajar ya di Pileg 2024 ini Tuh, yang mana sebagai kader partai yang kami wajib. dampil berapa? Dapil Sumatera Selatan 2, Palembang 2. Paling luar tuh wilayah Ada 9 kecamatan, Alang-Alang Lebar, Sukaramin, Kemuning, Ili Timur 1, 2, dan 3, Sampo Sumatera Barat. nomor berapa? Biar ini urut 1. Menulis Kalau saya sendiri di Sumatera Selatan 6. Ya, di dapilnya itu meliputi provinsi Amin hari ini. Nomor urut kita di nomor urut 8 karena PM 08. Mudah-mudahan ngambil 8-nya bekas. berkah. Nomor 1 berarti punya potensi nih. Nomor 8 juga positif. Amin. Dan insya Allah yang duduk di sini berhasil. Insyaallah. Sebagai kader-kader partai, ada pengaruh nggak di koalisi ini? Dengan artinya ini bisa meningkatkan elektabilitas kalian nggak? Dengan Fajar, dengan Pilpres ini? Ya. Baik, terima kasih Bang. Jadi kami senantiasa mendengar arahan dari Dewan Pimpinan apapun kami kira, baik secara relawan, individu, personal untuk personal, baik secara organisasi, kami sudah melakukan konsolidasi itu selalu kami report langsung kepada ketua. Jadi siapapun kader sering desain, kalau ada WA, ketemuan kami, Bapak Zulkifli Hasan, dia masih respon dan tanggapi dan luar biasa. Beliau sangat mengapresiasi, bahkan semua koordinator wilayah kami, Pak Presiden juga, itu sudah pasang alat-alat peraga kampanye bersama dengan capres-cawapres kita. Dan ini membuat kita semakin yakin bahwa dengan survei PAN itu korelasi antara dukungan kami kepada calon presiden dengan pileg itu sangat berkorelasi dan sangat menunjang. Kami merasa di dapil kami di Kota Palembang, saya sampaikan kemarin ke TKD bahwa apapun kerja keras di 17 kabupaten kota yang lain, bahwa penentu itu di Kota Palembang dengan 1,2 juta pemilih, hampir 1.800 TPS di Kota Palembang ini, kita harus bergerak full total ya, Kota Palembang ini Ada peningkatan, Wed? sangat ada peningkatan. Kalau persentase ini tadi berapa? Ada peningkatan, ada persentase nggak? Untuk Pengaruh dari pengaruh selama ini dari pileg. jadi nggak usah jauh-jauh Bang. Saya
punya alat peraga dan kami bergerak dengan relawan bergerak. Sehingga kami beberapa waktu lalu bulan September ketemu langsung dengan Mas Gibran di tahun untuk kalau ceritanya Mas Gibran sebenarnya bulan September itu kan jauh sebelum Pilpres. Nggak ada dia bercerita menjadi presiden, jadi wakil presiden atau pas kena Prabowo. Tapi beliau mengajak kami diskusi mengenai perkembangan situasi nasional saat ini. Sehingga beliau sampaikan pada satu waktu itu, kalau mungkin ada persatuan antara salah satu pasangan capres yang bisa bersatu yang dulu sudah dijodoh-jodohkan Pak Jokowi itu, mungkin beliau tidak akan tampil hari ini. Karena ingin memaksa beliau tampil, dan kesiapan beliau secara lalu tampil. Nah, ini berefek sekali pada kami. Kami pasang Al Prabowo dan Mas Gibran itu luar biasa antusiasme, terutama di kalangan generasi milenial. Karena hari ini di sayap-sayap partai kami yang PGAP, misalnya Golkar, kemudian di PM PAN, di Milenial PAN, kemudian Golkar ada di Tidar, di Gerindra dan Tidar Satria, itu antusias sekali. Apalagi kemarin pada saat kami melihat beliau menyambut Mas Gibran tadi, tidak perlu dikomando seperti kata Pak Yus tadi. Ini memang sayap-sayap partai ini berkumpul sendiri, tidak dikomando dan mempersiapkan kegiatan sendiri. Yang Mas Gibran dan berdialog langsung dengan Mas Gibran, bertemu, berdialog, ngobrol sampai yang di atas di mall. Secara personal, Minggu aja jelaskan nggak ada elektabilitas dalam diri dengan sosok Prabowo Gibran ini? Kalau bersama Pak Prabowo kami sudah 2 pemilu. Tidak, saya dengan Pak Prabowo. Ada secara personal. Gitu kami merasa bekerja bersama Mas Gibran ini kan benar-benar tulus dari sekian. Kami memilih berjalan bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Hari ini kami penuh gerakannya Mas Gibran sebagai gerakan milenial, gerakan anak muda di Indonesia. Tentunya berimpact juga pada kami. Jadi kalau kami ketemu dengan generasi Z, generasi milenial, kawan-kawan mahasiswa, adik-adik sekolah yang sudah tingkatan bisa memilih, pemilih baru, pemilih yang baru pertama kali atau kedua kali untuk memilih, sudah jelaskan bahwa pilihan kita, ya pertama kita sebagai calon legislatif muda, kemudian kalau muda itu kan di undang-undangnya itu di bawah 40 tahun. Kalau mau masuk KIB atau masuk yang lain, undang-undang kepemudaan itu di bawah 40 tahun. Nah, kami kebetulan masih di bawah 40 tahun dan cawapres kami masih di bawah 40 tahun. Jadi itu linear betul. Jadi kami kalau pilih muda ini, dan tidak ada yang lebih muda daripada Mas Gibran, capres-cawapres ini. Dan calon syarat minta ya begini aja diuntungkan pasti sangat diuntungkan, pasti tarikan jelas. Bonus demografinya dapat ya. berarti. Secara elektabilitas, Bung Luis ingin merasakan? Jadi gini, saya sering sampaikan karena saya ketua Miru. Saya sampaikan kepada kawan-kawan caleg bahwa kalau tidak kita tampilkan Prabowo Gibran, kita rugi. Kenapa? Prabowo Gibran itu katalis loh. Jadi orang lihat nih caleg begitu, ini orang yang pilih Prabowo Gibran, ketika yang lihat caleg di sampingnya kan, waduh ini pendukung Prabowo Gibran nih. Kan tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Bajas, hari ini survei udah di atas 40%. Rugi dong. Kenapa kita nggak ada manfaat? Ini kan simbiosis lah. Artinya kita mengambil manfaat dari popularitasnya Pak Prabowo dan Gibran. Oke, saya sendiri sampaikan, silakan rekan-rekan yang mau pasang fotonya Pak Prabowo dan Gibran untuk berdampingan di banner-bannernya kan. Iya. Karena ini momen yang sangat pas. Artinya Partai Golkar, Partai PAN, Partai Gerindra, Partai Demokrat yang sudah jelas-jelas mendukung itu, kenapa kita nggak mau manfaatin? Ini calon presiden dan wapres jadi loh, bukan main-main ini. Artinya saya sudah sampaikan berkali-kali, insya Allah Allah terdengarnya, karena ini bagi saya pribadi, saya juga sudah sampaikan dari cerita-cerita saya 3 kali dari 2014, 2019 sampai dengan 2024 ini tetap konsisten mendukung Pak Prabowo. Iya. Ini ada satu yang nyangkut, mungkin saya lupa nanya. Kalau pendekatan hukum dari subjektivitas Ganjar itu 5,
dari kader sebagai kader Bung Rius berapa Kalau saya nilainya? untuk sekarang, saya objektif aja ya. Mungkin udah di atas 8. Kalau dari skalanya dari 0 sampai 10, artinya dia udah di atas 8. Karena Pak Jokowi sangat interest dan sangat support dia dengan penegakan hukum ini. Karena salah satu program andalan dia di situ. Makanya jadi artinya bahkan dalam anggota kabinetnya pun kalau salah pun dia udah proses, nggak perlu dia lindungin kan, artinya dia seperti itu. Terlepas mau basicnya dari apa. Kalau Bung Fajar berapa nilai ya? Kalau ditanya tadi apa hitung-hitungan berapa nilainya, karena kami polisi bersama, saya sepakat kata buat polisi tidak boleh dengan pisah itu. Itu kan harus itu 8 dari cocok, tapi dengan indikatornya. Di atas juga. Jadi kami pasti sama kalau soal itu. Tapi kalau disampaikan perlu ada indikator yang memperkuat itu, hari ini memang secara bersama Pak Mahfud ada bersama Mas Iden bersama-sama dengan Pak Jokowi. Kita tidak lihat itu, tapi bagaimana visi Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan di penegakan hukum ini bisa lebih baik. Insya Allah. Mas Gibran selalu sampaikan ini berkelanjutan, ada perubahan ini berkelanjutan dan perbaikan. Kelanjutan yang perbaikan. Gibran sampai sekarang jadi kader PDIP, tapi di Pilpres dicalonkan Golkar. Harapannya gimana? Jadi gini, kalau menurut saya tidak ada aturan yang melarang untuk calonkan kader partai manapun. Artinya Golkar ini matanya jeli loh. Kita ini partai tengah. Dari zaman dulu kita partai tengah. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Dan kita melihat bahwa Mas Gibran ini seperti saya sampaikan, ini tokoh muda potensial yang layak untuk memimpin bangsa ini ke depan. Jadi mungkin peluang itu belum terlihat di partai lain ya. Golkar yang punya sudut pandang lebih fresh mungkin pada saat itu, ditambah kawan-kawan koalisi ya, Bung Fajar. Nah, saya nggak menyalahkan partai lain atau ini, yang pasti artinya dalam hal ini Golkar punya kejelian lebih untuk menilai. Saya kutip kata-kata dari kanselir Jerman itu, politik is the art of the compromise. Jadi politik ini kan sebuah seni untuk berkompromi. Artinya ke depan kalau nanti Mas Gibran ternyata masuk ke Golkar, it's okay lah. Jadi Golkar itu terbuka untuk siapa saja yang memang pengen jadi kader, mau dari partai manapun, basic apapun. Kalau Golkar open, yang penting dia punya semangat dan spirit untuk membesarkan partai, dan dia punya, kalau di Golkar ada yang namanya PDLT lah. PDLT itu loyalitas, terus tidak tercela. Nah, itu banyak seperti itulah lengkapnya. Artinya orang-orang yang punya kredibilitas yang luar biasa lah. Makanya Golkar itu kalau dibilang ada pertanyaan apakah Golkar kekurangan kader? Oh, enggak. Kader Golkar itu nggak pernah kurang. Ada terus, dan regenerasi, dan bahkan seperti Bung Fajar tadi bilang, hampir seluruh partai koalisi ini meregenerasi kadernya itu luar biasa. Kita di Golkar itu kan kita ada hasta karya. Hasta karya itu di dalamnya kayak misalnya Kosgoro. Kosgoro itu punya BMK 57, Warisan Muda Kosgoro 57. Terus ada AMPI, ada ANPG,
terus ada sayap-sayapnya di Soksi juga ada Barisan Mudanya, terus di MKGR juga ada. Jadi kader-kader muda itu memang dirintis. Jadi kalaupun nanti Mas Wali atau Mas Gibran ini akan bergabung ke Golkar, nggak menutup kemungkinan buat kita. Inginnya kemana? Ini nih. Kalau Mas Wali, Mas Gibran tidak mau di Golkar, PAN terbuka. Ya, Iya, karena bagaimanapun kan politik ini bagaimana mensejahterakan masyarakat rakyat. Kita kan cita-cita politisi ini kan membangun jembatan walaupun di bawahnya tidak ada sungai kan. ya. Itulah cita-cita kita bersama. Lihat Golkar sangat jeli sekali. Kemarin kan berita media online sampai Pak Bobi aja yang udah bertiket di PDIP dirangkul Golkar. Yes. Semua partai itu kita bukan melihat bahwa contohnya Pak Bobi atau Mas Gibran karena beliau itu anak seorang Jokowi bukan sekedar apa sih, tapi bagaimana kader-kader di luar yang potensial, tokoh-tokoh potensial bagaimana bisa direkrut membesar pemilih partai itu sendiri. Ini Mary Gibran itu kan kemarin ada Ridwan Kamil Manas, ada ini siapa ketua Pak Erlangga. Oke, upajar dulu. Iya, siap. Junior ini kan memang harus kuat. Kalau junior di luar ngomong, ada kesalahan senior baca. Iya kan mau perbaiki. Terima kasih. Kalau kami sampai dengan last minute ketua umum bahkan seluruh jajaran DPP itu kami tegak lurus. Bahkan saya kalau dilihat dari kutip semua media online yang ada di Kota Palembang maupun Sumsel, saya yang DPD yang pertama sekali mengusung Pak Erick Thohir. Bahkan sebelum saya ikut bergerak ini, saya udah turun nih. Saya punya relawan namanya Bernas, Bersatu Nasional. Di situ ketua dewan pengarah kami Bang Ade Sinulinga, salah satu staf khususnya Pak Erick Thohir. Saya udah keliling nih, udah sampai ke Muara Dua, Oku Selatan, sampai ke Oganin, sampai ke Oku, kami keliling. Konsolidasi buat Pak Erick ini. Tapi memang kami meyakini bahwa bersyukur kami bersama dengan Golkar, partai yang dengan benar sudah punya pengalaman pemilu jauh dibanding dengan Pak walaupun PAN ini partai reformasi juga kan, ini mana kita sempat awal. Tapi dengan pengalaman pemilu Golkar dan kami mengimbaunya di situ. Kalau saja misalnya wakilnya Pak Erlangga mau dikemanakan Pak Erick? Kalau wakilnya Pak Erick mau dikemanakan Pak Erlangga? Ini ada Mas Gibran ini memang dewa penyelamat lawan dua partai besar ini sehingga besar. Pilihan alternatif ya? Bukan pilihan alternatif, ini pilihannya Pak Prabowo. Jadi apa yang disampaikan Bung Fajar tadi sebenarnya sudah menjawab semuanya. Makanya saya bilang tadi, Golkar ini partai tengah. Partai tengah. Artinya kita ini kalau berkontestasi kan salah satu tujuan utamanya kan mau menang nih. Kalau mau kalah kan nggak mungkin kan. Artinya di sini kader Golkar sendiri pun nggak kekurangan banyak. Kader PAN pun juga nggak kekurangan. Kader dari Demokrat pun juga nggak kekurangan. Baik partai-partai lain termasuk PBB ada Pak Yusril. Inilah apa namanya istilahnya ini penengah atau pengakomodir dari semuanya. Hasil dari konsep berpikir dari pimpinan koalisi ini ya berfokus menentukan siapa sih yang paling cocok. Akhirnya kita sepakat Mas Gibran ini sangat representatif untuk mewakili semuanya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya itulah jawabannya kira-kira. Sudah terjawab semuanya artinya. Baik, di sesi terakhir kita apa yang disampaikan kepada pemirsa podcast Info Indonesia. Terima kasih kepada Info Indonesia sudah mengundang kami di sini dari Partai Amanat Nasional untuk hadir dalam rangka melaksanakan edukasi politik kepada masyarakat, kepada para viewers dari podcast Info Indonesia di sini. Kami mengajak seluruh masyarakat di mana berada untuk dapat sama-sama melihat bahwa hari ini kita mendapatkan momentum bonus demografi, bukan hanya yang selama ini digaung-gaungkan bonus demografi Indonesia, tapi benar-benar kita dihadirkan disuguhkan dengan
pemimpin yang sangat ideal. Bagaimana hari ini ada Pak Prabowo yang sudah punya pengalaman baik di militer maupun di pemerintah, juga punya pengalaman dalam demokrasi di Indonesia. Beliau mendirikan partai sampai dengan partainya besar, berdarah-darah ikut beberapa pemilu, dan beliau merasakan betul jatuh bangun. Sehingga hari ini beliau dipasangkan dengan sosok calon wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka yang memang mewakili dari sosok kita semua generasi milenial, generasi Z, dan kita menaruh harapan besar kepada beliau. Bagaimana beliau menjawab tantangan dunia, menjawab bagaimana di belahan berbagai belahan negara dan dunia sana banyak pemimpin-pemimpin muda hadir mewakili kita semua. Saatnya ini kita bergandeng tangan, kita mempersatukan kekuatan kita untuk dapat bersama-sama memenangkan pemilihan presiden ini dengan memilih Prabowo dan Gibran. Saya juga berterima kasih sebelumnya pada Info Indonesia karena sudah mengundang kita untuk podcast hari ini. Artinya hari ini apa yang kami sampaikan sudah sangat komprehensif sebenarnya. Jadi artinya tinggal masyarakat mencermati, mencerna apa yang kami sampaikan ini benar-benar hal yang sebenarnya. Artinya kami tidak melebih-lebihkan atau tidak berstatement yang negatif atau subjektif dalam hal ini, karena kami menawarkan inilah sosok pemimpin kita ke depan yang benar-benar bisa mewakili kita ke depan. Jadi artinya Pak Prabowo tadi sudah kita sampaikan, dia mempunyai latar belakang negarawan, terus pernah di militer, dia juga pengusaha. Artinya kalau latar belakangnya juga sangat luar biasa, dan Mas Gibran juga seperti itu. Artinya insya Allah ke depan bangsa ini tidak akan salah pilih terhadap mereka berdua. Dan harapan kami juga ke depan masyarakat Indonesia bersepakat dengan kami untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk jadi presiden dan wakil presiden di 2024, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Dan dialog kita sore ini membuka pemikiran masyarakat akan hal lebih besar ya. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.